Bau busuk bangkai kecurangan yang menembus awan Bangkok. Breaking news, Thailand terindikasi melakukan kecurangan fatal hingga Ketua Federasi Voli Thailand minta maaf dan kini medali emas secara otomatis diserahkan ke Tim Nasional Voli Indonesia. Jadi harapanku, amati setiap detail kecurangan yang akan membuat darah Anda mendidih dan saksikan berita selengkapnya untuk mengetahui fakta benarnya. ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและก็โดยเฉพาะยิ่งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลได้เข้าไปชมการแข่งขันให้กำลังใจทีมของเรานะครับเราก็จะพยายาม Emas kita dirampok. Skandal final voli SEA Games 2025. Final semalam adalah drama komedi paling mahal di Bangkok. Indonesia gak kalah sama pemain Thailand, tapi sepertinya kita kalah sama skenario tuan rumah. Ada apa dengan wasit dan garis yang mendadak buta di poin kritis? Set kelima adalah bukti nyata. Bola Rifan jelas-jelas menghantam garis, tapi hakim garis cuma melongo dan wasit bilang out. Kenapa video challenge mendadak error? Atau sudut kameranya gak jelas saat Indonesia mau protes? Kebetulan atau settingan? Spekulasi liar makin kencang. Benarkah ada instruksi tuan rumah gak boleh kalah? Publik mencium aroma kecurangan non-teknis yang sangat menyengat. Apakah kemenangan Thailand ini sah secara moral atau cuma hasil bantuan orang dalam? Harapan publik cuma satu, rematch. Laga ulang di tempat netral adalah satu-satunya cara buat buktiin siapa raja voli ASEAN sebenarnya. Kita nggak butuh medali perak hasil rampokan keputusan wasit yang berat sebelah. Netizen Indonesia sudah mulai kumpulin bukti-bukti rekaman dari berbagai sudut. Jangan kaget kalau ada petisi besar-besaran buat anulir hasil semalam. Kita nggak anti kalah, tapi kita muak dicurangi mentah-mentah di depan mata dunia. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Ballcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Polemik final voli SEA Games 2025 di tengah isu kecurangan. Mungkinkah ada laga ulang atau malah medali emas diberikan ke Tim Nasional Voli Indonesia? Kekalahan dramatis Tim Nasional Voli Putra Indonesia dari Thailand di final SEA Games 2025 ternyata tidak berakhir di peluit panjang wasit. Hingga saat ini, jagat maya masih bergejolak. Muncul gelombang spekulasi dan harapan dari publik pecinta voli tanah air yang mendesak adanya investigasi menyeluruh. Bahkan muncul wacana liar mengenai kemungkinan laga ulang. Spekulasi ini bermula dari beberapa potongan video yang viral di TikTok dan X, Twitter. Netizen menyoroti beberapa keputusan hakim garis dan wasit kedua pada set kelima yang dianggap sangat merugikan Indonesia. Salah satu momen yang paling diperdebatkan adalah bola smash pemain Indonesia yang terlihat masuk dalam tayangan ulang amatir, namun dinyatakan keluar oleh wasit tanpa adanya tantangan challenge VAR yang memadai di poin-poin krusial. Indikasi kecurangan non-teknis ini menjadi bola salju. Publik mempertanyakan netralitas perangkat pertandingan mengingat Thailand bertindak sebagai tuan rumah. Spekulasi ini semakin kencang setelah beberapa akun olahraga mengunggah narasi bahwa ada ketidaksesuaian prosedur dalam sistem video challenge selama pertandingan berlangsung. Di platform media sosial, beredar kabar yang menyebutkan bahwa Ketua Federasi Bola Voli Thailand, TVA, telah melayangkan permintaan maaf. Meskipun secara resmi pihak TVA hanya mengeluarkan pernyataan standar mengenai tensi tinggi pertandingan, netizen Indonesia menangkapnya sebagai bentuk pengakuan atas ketidaksiapan penyelenggara dalam menghadirkan laga yang adil. Jika memang terbukti ada kesalahan fatal dari perangkat pertandingan yang diakui oleh pihak Thailand, maka opsi laga ulang atau setidaknya peninjauan kembali hasil set kelima adalah hal yang adil, tulis salah satu kolom komentar populer di forum olahraga. Meski harapan publik begitu besar, secara prosedural dalam dunia olahraga internasional, laga ulang sangat jarang terjadi kecuali ditemukan bukti kecurangan masif yang sistematis, seperti pengatuan skor. Namun, desakan publik ini setidaknya memberikan tekanan moral kepada Federasi Voli Asia Tenggara agar lebih transparan dalam mengevaluasi kinerja wasit di laga-laga krusial. Masyarakat kini menunggu sikap resmi dari PBVSI. Apakah mereka akan mengajukan protes formal ke AVC untuk mempertanyakan beberapa keputusan kontroversial tersebut atau menerima hasil medali perak ini dengan catatan evaluasi besar bagi penyelenggara? Rekomendasi Jai Izzes. Rizky Ridho dinilai layak menembus ketatnya kompetisi Liga Italia.
Bek tengah tim nasional Indonesia yang kini berkarir di kasta tertinggi sepak bola Italia Jai Itzes memberikan testimoni signifikan terhadap kualitas rekan setimnya di skuad Garuda, Rizky Ridho. Dalam sebuah sesi wawancara mendalam pasca laga antara Sassuolo versus Torino, Itzes secara terbuka menyebut nama Ridho sebagai pemain Indonesia yang paling potensial untuk berkarir di kompetisi sepak bola Italia. Momen menarik ini terjadi saat Jai Itzes ditemui oleh jurnalis sekaligus pengamat sepak bola Hanif Tamrin. Dalam dialog tersebut, Itzes diminta memberikan pandangannya mengenai siapa pemain lokal Indonesia yang memiliki atribut paling lengkap untuk beradaptasi dengan gaya permainan taktis di Serie A atau Serie B. Jai Itzes yang telah membuktikan kapasitasnya di lini belakang klubnya saat ini menjelaskan bahwa bermain di Italia membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan fisik. Menurutnya, pemahaman taktik dan kedewasaan posisi adalah kunci utama. Jika saya harus memilih satu nama yang bisa bersaing di sini, Italia, saya akan menyebut Rizky Ridho. Dia memiliki ketenangan yang luar biasa dan kemampuan membaca permainan yang sangat baik sebagai seorang bek tengah, ungkap Itzes dalam kutikan wawancara tersebut. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Itzes yang sering berduet dengan Ridho di jantung pertahanan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong merasakan langsung bagaimana pemain milik Persija Jakarta tersebut mampu mengoordinasi lini pertahanan saat menghadapi tim-tim besar di level Asia. Analisis teknis, mengapa Rizky Ridho? Para analis sepak bola nasional menilai ada 3 faktor utama yang mendukung pernyataan Jai Itzes. Intercept dan posisi. Rizky Ridho dikenal sebagai bek yang jarang melakukan pelanggaran ceroboh. Ia lebih mengandalkan penempatan posisi atau positioning yang presisi, sebuah kriteria yang sangat dihargai di sekolah pertahanan Italia. Kemampuan membangun serangan. Ridho memiliki akurasi umpan yang cukup tinggi dari lini belakang, memungkinkan tim melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dengan rapi. Mentalitas juara. Di usianya yang masih muda, Ridho telah menjabat sebagai kapten di level klub maupun tim nasional kelompok umur, menunjukkan kedewasaan mental yang dibutuhkan untuk menembus pasar Eropa. Meskipun saat ini Rizky Ridho masih terikat kontrak profesional dengan Persija Jakarta, rekomendasi terbuka dari pemain sekaliber Jai Itzes di kancah internasional tentu menjadi nilai tambah. Hal ini secara tidak langsung membuka mata para pemandu bakat atau scout bahwa talenta lokal Indonesia mulai memiliki standar yang kompetitif. Dunia maya pun merespons positif pernyataan ini. Banyak pihak berharap agar Ridho segera mengambil langkah berani untuk berkarir di luar negeri atau abroad guna meningkatkan level permainannya, mengikuti jejak Jai Itzes yang kini menjadi pilar penting di kompetisi Italia. Kini, fokus publik tertuju pada sejauh mana performa konsisten Rizky Ridho dapat membawanya menyusul jejak Itzes ke benua biru. Bagi para pengamat, pernyataan Jai Itzes bukan sekedar pujian, melainkan sebuah validasi atas progres sepak bola Indonesia di mata dunia. Narasi eksklusif, jatuh bangun hoki Caraka, dari tekanan psikologis hingga kebangkitan demi cinta pada sepak bola. Industri sepak bola nasional dikejutkan dengan pengakuan jujur dari salah satu talenta muda paling berbakat di lini depan Indonesia, Hoki Caraka. Pemain andalan PSS Sleman sekaligus langganan tim nasional Indonesia ini mengungkapkan sebuah fakta emosional mengenai kesehatan mental dan tekanan berat yang hampir mengakhiri karier profesionalnya di usia yang masih sangat muda. Dalam sebuah pernyataan yang mendalam dan reflektif, Hoki mengakui bahwa dirinya sempat berada di titik terendah, di mana keinginan untuk pensiun dini muncul akibat gelombang kritik dan hujatan masif yang diterimanya dari publik, khususnya di jagat media sosial. Sebagai pemain yang mendapat kepercayaan besar dari pelatih Shin Tae-yong sejak usia remaja, ekspektasi publik terhadap Hoki Caraka memang sangat tinggi. Namun, setiap gerak-gerik dan performanya di lapangan seringkali menjadi sasaran empuk perundungan siber yang melampaui batas kritik teknis. Tekanan yang datang bertubi-tubi tersebut sempat mengguncang mentalitas sang striker. Ia mengungkapkan bahwa ada masa di mana ia merasa tidak lagi sanggup memikul beban ekspektasi yang berubah menjadi cacian. Keinginan untuk meninggalkan lapangan hijau selamanya sempat terlintas sebagai cara untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Sebenarnya, karena saya cinta dengan sepak bola, kalau nggak cinta mungkin dari dulu sudah pensiun dini, ungkap Hoki Caraka dengan jujur. Kalimat singkat namun syarat makna ini mengonfirmasi bahwa motivasi internalnya bukan lagi soal materi atau popularitas, melainkan murni gairah terhadap olahraga yang telah ditekuninya sejak kecil.
Tanpa kecintaan yang mendalam tersebut, Indonesia mungkin telah kehilangan salah satu penyerang masa depannya lebih awal. Kebangkitan hoki Caraka tidak terjadi dalam semalam. Proses rekonsiliasi diri dengan tekanan publik ia lalui dengan dukungan penuh dari keluarga, jajaran pelatih di PSS Sleman, serta rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia. Ia mulai menyadari bahwa suara-suara negatif di media sosial tidak boleh mendikte masa depannya. Sejak saat itu, hoki mulai menunjukkan perubahan signifikan. Di lapangan, ia tampil lebih tenang dan fokus. Ia mulai mampu menyaring kritik yang membangun dan mengabaikan hujatan yang destruktif. Kedewasaan ini terlihat dari bagaimana ia merayakan gol dan cara ia merespons kegagalan di atas lapangan dengan kerja keras yang lebih keras lagi. Pihak manajemen PSS Sleman dan tim kepelatihan pun memberikan apresiasi tinggi atas ketangguhan mental pemainnya ini. Mereka menilai bahwa kemampuan seorang atlet untuk bangkit dari tekanan psikologis adalah kualitas bintang yang setara dengan kemampuan teknis. Kasus hoki Caraka menjadi pengingat keras bagi para penggemar sepak bola di tanah air mengenai dampak nyata dari komentar-komentar negatif di media sosial. Pengakuan ini membuka diskusi luas mengenai pentingnya aspek psikologi olahraga dalam pembinaan atlet muda di Indonesia. Banyak pakar olahraga menekankan bahwa pemain di usia awal 20-an masih berada dalam fase pengembangan karakter. Hujatan yang ekstrim tidak hanya menurunkan performa, tetapi bisa merusak potensi jangka panjang seorang pemain. Apa yang dialami hoki adalah potret nyata betapa beratnya beban nomor punggung 9 di Indonesia. Kini, hoki Caraka berdiri lebih tegak. Keputusannya untuk tetap bertahan adalah kemenangan besar bagi kariernya dan bagi Timnas Indonesia. Dengan usia yang masih sangat muda, ia memiliki ruang yang sangat luas untuk berkembang dan membuktikan bahwa ia layak menjadi suksesor penyerang-penyerang legendaris Indonesia. Ia tidak lagi bermain untuk membungkam kritik, melainkan bermain karena rasa cintanya pada sepak bola. Transformasi ini menjadikannya pemain yang lebih berbahaya bagi pertahanan lawan, karena kini ia memiliki senjata tambahan, resiliensi mental. Pesan hoki kepada generasi muda sangat jelas. Rintangan terbesar terkadang bukan berasal dari lawan di lapangan, melainkan dari persepsi orang lain. Namun, selama api kecintaan terhadap profesi masih menyala, tidak ada alasan untuk berhenti berjuang. Analisis lanjutan. Hoki Caraka kini tercatat sebagai salah satu striker lokal dengan menit bermain paling konsisten di Liga 1. Kemampuannya dalam positioning dan kekuatan fisiknya terus membaik seiring dengan stabilitas mental yang ia bangun. Publik ini mulai mengubah nada bicaranya, dari yang semula meragukan menjadi memberikan dukungan penuh bagi sang pemain untuk terus terbang tinggi bersama Elang Jawa dan skuad Garuda. Garuda Muda memanggil. Striker masa depan Persis Solo kembali tembus skuad Timnas U20. Lini depan Tim Nasional Indonesia U20 dipastikan mendapat suntikan tenaga baru dari talenta lokal berbakat. Sosok striker muda milik Persis Solo yang sebelumnya sukses membawa Indonesia merengkuh gelar juara AFF U19 2024, kini kembali mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat skuad Garuda Muda dalam persiapan menghadapi turnamen internasional tahun 2025. Pemanggilan ini menjadi bukti konsistensi pembinaan usia muda di kubu Laskar Samber Nyawa. Meski persaingan di lini depan semakin ketat dengan hadirnya pemain-pemain abroad, kualitas penyerang Persis Solo tetap dianggap memiliki karakteristik unik yang dibutuhkan oleh tim kepelatihan. Setelah sempat melewati dinamika kompetisi dan persaingan ketat di posisi penyerang, kembalinya nama pemain Persis Solo ini ke daftar panggil Timnas U20 disambut positif oleh publik sepak bola Solo. Sejarah mencatat kontribusinya saat menjuarai Piala AFF U19 di Surabaya beberapa waktu lalu menjadi modal berharga secara mental dan teknis. Pihak manajemen Persis Solo melalui Direktur Teknik Akademi menyatakan kebanggaannya atas pemanggilan ini. Kami selalu mendukung penuh perkembangan pemain kami di level nasional. Pemanggilan ini adalah hasil dari kerja keras sang pemain di level klub dan dedikasinya setiap kali diberi kesempatan mengenakan seragam merah putih. Ungkap pernyataan resmi dari pihak klub. Persaingan lini depan dan proyeksi Piala Asia 2025. Timnas U20 Indonesia yang kini tengah dipersiapkan untuk ajang Piala Asia U20 2025 memang memerlukan kedalaman skuad di setiap posisi. Striker Persis Solo ini diproyeksikan untuk menjadi pelapis sekaligus pesaing sehat bagi nama-nama seperti Jens Raven di sektor ujung tombak. Kelebihan yang dimiliki striker ini meliputi insting gol yang tajam, memiliki kemampuan menempatkan diri di posisi yang tepat di dalam kotak penalti, keunggulan fisik,
postur tubuh yang mumpuni untuk berduel dengan bek-bek jangkung lawan di level Asia, pengalaman internasional, jam terbang di turnamen kelompok umur, AFF dan kualifikasi Asia membuatnya lebih siap secara psikologis dibandingkan pemain baru. Selain striker utama tersebut, Persis Solo juga mengirimkan beberapa talenta muda lainnya seperti Abraham Pangkali dan Farel Amadionesta untuk mengikuti seleksi dan talent ID yang diselenggarakan oleh PSSI. Hal ini mempertegas status Persis Solo sebagai salah satu kawah candra di muka terbaik bagi pesepak bola muda di Indonesia saat ini. Pemanggilan ini diharapkan mampu memotivasi sang pemain untuk terus mengasah kemampuannya di bawah arahan pelatih timnas. Fokus utama adalah meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir dan koordinasi permainan dengan lini tengah agar Garuda Muda mampu berbicara banyak di putaran final Piala Asia mendatang. Bagi seorang striker muda, konsistensi pemanggilan ke timnas adalah kunci untuk menjaga performa. Dengan kembali dipanggilnya penggawa Persis Solo ini, ia memiliki kesempatan besar untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar juara sesaat, melainkan pilar masa depan yang siap bersaing memperebutkan satu tempat utama menuju Piala Dunia U20.